Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzia Puji Lestari. Saya dari Prodi Hubungan Internasional dari kelas D dengan NIM 2021050510184. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana bangunan ilmu unsur, yaitu ada beberapa unsur dalam bangunan ilmu filsafat. Kali ini kita akan menjelaskan tentang bangunan ilmu itu bagaimana runtutannya. Kita tidak hanya bisa menganalisis pengertiannya saja, tetapi kita mampu menjelaskan dengan memasukkan hal yang terjadi pada saat ini. Oke, yang pertama yaitu adalah realitas. Realitas yaitu sesuatu yang dapat kita lihat, dapat kita raba, dapat kita rasakan, yang mengalami realitas pada pandemi COVID-19 yang menyebar ke seluruh Indonesia, seluruh dunia. Yang kedua yaitu ada fakta dan data. Fakta dan data yaitu kejadian yang terjadi di satu kata atau satu tempat, yang sedangkan data itu adalah kumpulan suatu fakta-fakta itu tersendiri. Oke, kalau kita membahas tentang COVID, apa itu faktanya dan apa itu datanya? Yang faktanya dan datanya yaitu apakah COVID itu memang ada, benar-benar ada? Apakah sudah ada vaksin untuk penyakit COVID itu sendiri? Atau kumpulan data lainnya yaitu tentang siapa saja yang rentan terhadap COVID-19 itu sendiri. Yang ketiga yaitu adalah konsep. Konsep merupakan suatu gambaran umum yang mampu mempresentasikan sesuatu yang digambarkan, yang menurut variabel adalah kumpulan dari suatu konsep yang bervariasi. Apa itu contohnya yaitu sesuai dengan apa itu kitab suci. Kitab suci adalah firman Allah yang diturunkan dan dibukukan. Apa itu sekolah? Sekolah adalah tempat belajar untuk belajar. Itu adalah sebuah konsep di mana kita bisa menyimpulkan satu gambaran umum menjadi lebih luas. Oke, yang selanjutnya yaitu proposisi. Proposisi yaitu kalimat yang memiliki makna, hubungan dua konsep yang membentuk dua makna. Jadi kita memiliki dua konsep itu dan menjadikan satu konsep. Jadi gini, ada dua konsep lalu dijadikan dan menjadi satu makna, yaitu proposisi. Yang kelima yaitu hipotesa. Hipotesa itu setengah kebenaran, udah ada unsur logistiknya, tetapi belum ada unsur realitasnya. Hipo yaitu terdiri dari artinya setengah, dan tesa yaitu kebenaran. Jadi hipotesa itu hanya setengah kebenaran, belum terjadi ada unsur realitasnya, masih dalam bentuk logisnya. Oke, yang keenam yaitu ada tesa. Tesa merupakan pernyataan yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi, ketika kita berhipotesa, kita sudah memiliki faktualnya. Kita sudah benar-benar terbukti adanya faktual, maka kita bisa mengatakan hipotesa itu menjadi tesa karena ada faktual dan kita telah membuktikannya benar-benar terjadi dan itu sesuai dengan tesanya. Oke, yang ketujuh yaitu teori. Teori yaitu pernyataan yang sudah terbukti kebenarannya dalam sejumlah peristiwa. Maka teori sesungguhnya adalah tesa yang sudah terbukti kebenarannya dalam sejumlah kasus-kasus yang terjadi. Yang ke-8 yaitu adalah hukum. Hukum merupakan suatu pernyataan yang benar dan sudah melekat dalam pemikiran masyarakat. Hukum sebuah pernyataan yang tidak masyarakat perlu dan itu sudah terbukti adanya hukum. Contohnya hukum oligarki, hukum kausalitas, hukum pembedahan, hukum dan lain-lainnya. Yang ke-9 yaitu paradigma. Paradigma adalah cara pandang yang khas dalam memahami suatu realitas. Jadi paradigma merupakan akhir dari suatu bangunan unsur dalam filsafat ilmu. Yang ke Paradigma menampilkan sisi yang unik dalam melihat dunia yang sangat kompleks. Jadi dalam filsafat ilmu, dalam pembangunan suatu bangunan ilmu, pohon ilmu itu, yang terakhir adalah paradigma. Kita bisa melihat semuanya itu hasil yang unik, hasil terakhirnya itu di dalam paradigma. Jadi paradigma itu sudah
meliputi segala mulai dari fakta, realitas, dan kita bisa menyimpulkan di paradigma itu. Sehingga paradigma seakan sebuah shortcut atau jalan pintas untuk memecahkan kompleksitas realitas dunia yang seperti puzzle yang awalnya mula kita tidak tahu, tidak mengerti, dan acak-acakan, dan dengan paradigma kita bisa mengubahnya dan merubah puzzle itu menjadi sebuah yang utuh. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.